Terus terang kita bilangkan, kalau namanya dinasti politik itu ada untungnya, ada tidaknya. Itu udah pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Peran pemuda dalam lingkungan memang itu banyak dipertanyakan, apalagi sekarang nih ya, peran pemuda dalam sektor lingkungan. Harusnya kita pemuda ini memulai dari diri sendiri. Contohnya saja, untuk saat ini kita membuat seminar ini, untuk menarik pemuda itu banyak yang nggak mau. Ini kita lihat sekarang. IMM ini membuat seperti ini udah sangat bagus saya. Mari kita mulai. Kita mulai sebagai agen perubahan. Jangan hanya sebagai slogan. Agen perubahan kita buat, tapi hanya sebentar. Di sini sebagai Ketua KNPI Medan, saya ada membawa beberapa pengurus. Sebenarnya kita harus saling bekerja sama. Ini kadang-kadang untuk masalah lingkungan kan egonya masing-masing ada ini. Kau bisa lakukan ini, aku bisa lakukan ini. Tapi untuk yang terbaik nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk sekedar gagah-gagahan, nggak usah lah. Gitu. Pemuda itu sekarang diharapkan sebagai agen perubahan. Gimana caranya? Dimulai dari diri kita sendiri, ya. Di rumah kita buat aja tuh sampah itu dipisah, organik, anorganik. Yang anorganik itu sebenarnya kayak botol ini ataupun yang lainnya, itu bisa kembali dijual, bisa kembali menjadi bahan-bahan yang berguna, jadi hiasan atau apapun. Tapi permasalahannya pemerintah kita, mohon maaf, kita bukan saling menyalahkan di sini. Ketika sudah dibuat itu sampah itu menjadi hiasan, UMKM itu dibiarkan. Tidak ada program yang dibuat pemerintah untuk itu. Peran pemuda ini sangat penting. Pemuda ini kalau bisa diarahkan besar gitu. Itu Soekarno udah bilang, kasih saya 10 pemuda akan saya goncang dunia. Tapi kenapa pemerintah kita belum? Pemuda ini dianggap belum tahu apa-apa. Oh jangan gitu. Itu dia, gandeng adik-adik mahasiswa ini. Saya lihat kemarin di Kecamatan Medan Belawan ada membuat kerjasama dengan, saya nggak tahu tuh itu bahan plastik menjadi balok, menjadi papan. Tapi saya yakin itu hanya sekedar segitu aja. Maunya dibuat apalagi setelah ini. Program pemerintah, kalau dibilang tadi alatnya mahal Bu. Tapi kalau kita mau bekerja sama, contoh yang saya bilangkan, pabrik plastik ini kan ada dulu pabrik plastik, berapa lama itu bisa terurai sendiri. Kenapa? Pabrik plastik itu berjamuran membuat plastik. Ada tuh plastik hitam kemarin, baunya minta ampun.
Dasar apa dia membuat plastik itu? Sedangkan kita nanti membuat suatu, contohlah rumah makan, kita buat analisis dampak lingkungan. Kenapa plastik itu amdalnya nggak ada? Saya nggak tahu ya. Tadi saya cek-cek di internet cara pabrik membuat pabrik itu, apa itu aja kriterianya saya nggak dapat itu. Apa kriteria pabrik plastik itu? Ini risikonya membuat lebih ngeri. Kita dibilang ibu itu tadi nomor 2 di dunia, betul. Gimana? Karena dari diri kita sendiri. Enggak. Coba kita keluar negeri, ini adik-adik semua kita di keluar negeri, buang plastik aja kok nggak berani. Kenapa di negara kita sendiri berani? Itulah budaya kita. Itu yang harus kita robah dari diri kita sendiri. Peran pemuda itu sangat penting. Makanya dari sini ke depan, ayo kita bersama-sama. Bukan juga saya selama ini udah bagus untuk lingkungan, tidak. Cuman jangan saling menyalahkan, betul. Cuman kita minta kepada pemerintah nih, bagi mereka yang mau mengumpulkan barang-barang bekas, kayak ada tuh di Cemara ya, kalau nggak salah tuh, mereka membeli dari masyarakat Cemara itu untuk mereka daur ulang. Itu bank sampah kan, Bang? Jadi dibuatlah program-program seperti itu, masuk ke mahasiswa. Coba kalian kumpulkan dulu dari IMM. Coba kumpulkan, nanti dibeli sama ini. Di luar negeri saya lihat botol-botol seperti ini dikumpulkan. Dia dimasukkan suatu mesin, dibayar. Dia dibayar. Kita nggak ada. Jadi kesadaran dari diri kita sendiri dulu sebagai pemuda. Kalian udah pernah ngeliat gunung sampah di apa itu? Di terjun itu? Kalau saya udah pernah ngasih makan mereka pemulung itu. Pemulung itu sebenarnya yang bagus. Kenapa? Pemko Medan harus gaji mereka. Pemulung itu. Pemulung tuh harus digaji. Kenapa? Dia yang memisahkan sampah-sampah plastik itu. Sampah plastik itu mereka jual kembali. Daripada honor-honor yang kerjanya nggak ngerti kita apa itu, bagus pemulung itu kita gaji. Untuk Medan ini lebih bagus lagi. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Jangan kita melihat orang saja. Ya, kita di sini kita buang sampah sembarangan bisa. Coba kalian keluar negeri, nggak usah jauh-jauh ke Penang, ke Kuala Lumpur, nggak berani kalian buang sampah sendiri, takut kena denda. Di sini nggak ada rasa takut itu. Rasa takut itu nggak ada. Jadi suka-suka, gitu. Jadi dimulailah. Kalau saya melihat dari pemuda, kita mulai dari diri sendiri aja. Saya hanya bisa mencontohkan kepada keluarga saya sama teman-teman ataupun KNPI sebagai wadah saya ataupun yang lain. Saya berikan contoh kepada anak saya, jangan buang sembarangan langsung, kalau di mobil langsung buang ke kumpulkan dulu di dalam, nanti buang di tong sampah. Jadi kita buat pemahaman dari diri kita sendiri dulu. Kalau nggak ada pemahaman itu, ya susah. Mau ngomong apa kita pun di sini berempat, mau profesor apapun, nggak akan terjawab itu semua. Makanya peran pemuda itu sangat penting. Dan kita harapkan kerjasama dari pemerintah, semua elemen terhadap pemuda. Adik-adik ini plus dulu untuk UMM yang hari ini melaksanakan ini. Mudah-mudahan ini hanya jangan di sini aja. Jadi diimplementasikan. Jadi berharap tuh dari diri sendiri dulu. Kalau bisa kita dari diri sendiri, baru mengapakan ke orang lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup
Terima kasih telah mengundang saya, walaupun harus kami pindahkan penerbangan kami besok. Saya kebetulan sama bendahara saya berangkat besok, ada acara ulang tahun KNPI yang ke-50 ulang tahun emas KNPI yang insya Allah akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Itu yang kabarnya, tapi datang apa nggak tahu. Jadi kalau kita bicara dinasti, di keluarga pun ada. Saya contohnya punya perusahaan, ya, punya perusahaan. Toh nanti dinasti itu akan kita turunkan kepada kita sendiri. Gak usah kan cerita politik kita, Bang. Di keluarga sendiri pasti. Siapa yang saya percaya, pasti ketika kita bicara percaya, pertama itu ya keluarga. Kalau saya nanti ada perusahaan saya, ya pasti keluarga saya, sama anak. Itu dia, memang dinasti itu ada, familisme, memang betul. Jadi kita peran pemuda sangat penting di sini. Gimana kita bisa merubah itu semua? Tidak segampang itu. Reformasi ini hampir udah 30 tahun ya, nah masih belum. Jadi ada indikasi mau dibuat dinasti itu memang benar. Politik itu, yaitu politik dinasti, nggak bisa nggak dikaitkan dengan dinasti. Terus terang kita bilangkan, kalau namanya dinasti politik itu ada untungnya, ada tidaknya, itu udah pasti. Tapi kalau dari segi saya, kalau dia memang mampu, why not? Kenapa tidak? Tapi selama dia bisa menjalankan tugas itu dengan benar. Ketika dia memang nggak mampu, dinasti ini akan membuat efek jelek gitu. Saya pribadi itu tidak ada masalah selama dia menjalankan amanah itu, ataupun bisa dipercaya masyarakat, bisa apa yang dilakukannya bisa berperan, bisa bagus. Itu kalau secara pribadi saya nggak ada masalah itu, karena haknya setiap orang itu hak, kecuali konstitusi membilangkan. Nah, itu kalau saya rasa nggak ada masalah bagi saya ya. Bagi saya mampu dia mengelola sesuatu itu bagus, karena orang-orang yang mampu sekarang ini agak minder, tidak mau tidak mau dia menjadi besar gitu. Kita pun bingung kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan dari mahasiswa bisa terus berperan, biar dinasti ini bukan hanya milik mereka saja yang kemarin itu, bisa menular kepada kita semua. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.